Bagaimana kabarnya? Pagi Pak, baik Pak. Baik, Baik. Pak. Ya, sehat-sehat semua ya. Itu. Nah, ini rambutnya Greg panjang, rambutnya Ado selebarnya baru. Ya, itu. Kamu nggak keluar toh Greg sampai rambutnya panjang ini. Baru balik dari jurusan Pak kemarin. Oh gitu. Maksudnya baru balik sekarang mudik di Enggak, rumah. saya setiap akhir pekan itu ke jurusan Pak buat ngerjain tugas sama teman-teman. Oh gitu. Iya ya. Oke. Iya. Tapi anu ya, protokolnya dijaga lah ya. Ini Ya, Pak. Anak-anak pakai masker terus kok Pak. ya, saya lihat kadang-kadang nggak pakai masker itu kalau udah ngobrol-ngobrol ya. Itu. Hari ini kok anu ya, yang absen kok mungkin libur panjang itu ya, akhirnya tidur kesiangan kayaknya ini. Itu. Baik, kita mulai aja ya untuk kuliah pagi ini. Jadi sampai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada pagi ini kita akan melanjutkan kuliah hari ini, tapi kita gantian. Sekarang sampai minggu kelima ini kan saya bicara terus. Sekarang gantian dari Anda. Ya, jadi itu. Baik, apakah suara saya bisa didengar? Bisa didengar? Dengar, Pak. Bisa, Pak. Jelas? Oke ya. Jelas, Pak. Oke. Oke, jadi hari ini kita buka dengan ini. Oh ya, sekarang Gemastik selamat ya kemarin, siapa yang mewakili Gemastik kemarin? Itu ya, Aulia ya. Ya. Selamat ya Aulia ya. Itu ya. Alhamdulillah, Ya. terima kasih Pak. Itu. Dapat apa nih pialanya? Dapat medali perunggu Pak Kadep. Perunggu, mantap bisa itu kan. Selamat ya itu kan. Iya, Pak. Ada uang tunainya enggak? Wah, cuman sedikit Pak. Oh, disyukurilah. Iya, alhamdulillah Pak. Iya, itu. Mau tak pasang di nanti di baliho nanti ya. Nuhun nggih Pak, matur nuwun. Walaupun enggak pernah ke kampus Pak. Iya, nanti tak pasang di baliho. Gini aja nanti dipasang di IG sama Twitter atau Facebooknya itu kan, kan bisa ya. Matur nuwun. Oke, itu. Jadi saya sangat bangga sekali ya, artinya bisa walaupun kondisi pandemi bisa bisa berkontribusi ya. Itu. Silakan yang lain juga bisa loh ya. Jadi itu. Baik. Jadi pagi ini kita akan gantian ya. Nanti di sisi lain kita isi sharing, kita 1 jam ke depan ini Anda saya beri kesempatan untuk mempresentasikan tugas ya. Jadi ini saya ngambilnya acak nih ya. Jadi saya ngambilnya acak. Jadi saya tidak memilih tugas pun baru kemarin saya lihat tapi belum semua. Itu jadi mungkin saya undang saudara Daniel Randy. Ada nggak Daniel Randy? Halo? Halo? Oh, hanya. Ada Pak, tapi belum mengumpulkan Pak. Belum mengumpulkan. Oh. Iya Pak, mohon maaf Pak. Itu. Jangan tidak mengumpulkan ya, nanti saya bingung nanti yang dinilai apanya ya itu kan. Itu, oh iya ya. Pak, ya mohon maaf terlambat Pak. Oke, baik itu. Baik, selanjutnya saya undang Kevin Fausta Rajindra Tama. Ada? Kevin. Iya Pak. Vin, presentasi Vin, ayo Vin.
Tugasmu, ayo. Baik Pak, mohon izin Pak, saya harus tukar device dulu karena saya masih menggunakan handphone Pak. Oh ya, ya. Berapa menit? Berapa menit tukar? 3 menit, 2 menit cukup Pak. Oke ya. Ini Sebentar tak Pak, mohon maaf Pak. Ya, tak jadikan co-host. Oke. Ya, sih. Oke, yang lain juga disiapkan ya supaya tidak menghabiskan waktu ya. Oke, saya juga ingin melihat sudah, Vin? Oke, Kevin sudah? Mohon maaf Pak, tugas 4 berarti apa ya? Iya, yang ada presentasinya. Siap toh? Siap Pak. Ya. Tak akan jadikan co-host ya. Baik Pak. Oke. Alvin, waktunya 10 menit presentasi, 10 menit tanya jawab. Oke. Silakan Vin. Baik, sebentar Pak. Masa grogi ya? Enggak Pak. Oh. Ini mah ada, oh ya, kamu, oke. Pak, saya buka file saya dulu Pak. Ya. Saya sudah buka PowerPoint-mu loh. Iya Pak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kevin Faustar Radianutama. Di sini ingin menjelaskan sedikit mengenai tugas yang telah saya kerjakan mengenai diagram alir perancangan sistem pengendalian level menggunakan metode internal model control atau IMC pada Daerator
101U Plant Amoniak PT Petrokimia Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin. Berikut ini merupakan profil singkat perusahaan di mana PT Petrokimia Gresik merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang chemical yang pada dasarnya itu memproduksi produk-produk dalam bentuk aneka pupuk dan juga beberapa bahan kimia lainnya yang dibutuhkan di Indonesia. Tujuan dari pembentukan perusahaan ini secara singkatnya adalah untuk meningkatkan produksi kebutuhan kimia dan juga pupuk untuk memenuhi kebutuhannya di Indonesia. Profil singkat perusahaan. Oke, ini adalah pengenalan singkat mengenai kerjaan yang telah saya buat, di mana deaerator merupakan alat yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan oksigen pada makeup water sebelum masuk ke boiler dan heat exchanger. Pengendalian level deaerator perlu dilakukan untuk menjaga kestabilan pasokan air ke boiler dan heat exchanger. Pemodelan dilakukan untuk mencapai performansi yang lebih baik. Nantinya akan saya jelaskan dengan metode-metode yang dilakukan dalam penelitian kali ini. Selanjutnya saya akan Berikut ini merupakan diagram alir yang ada pada penelitian yang digunakan, di mana pertama dimulai, kemudian melakukan studi literatur mengenai deaerator dan juga internal model control. Kemudian pengambilan data dilakukan dengan menggunakan spesifikasi deaerator yang ada pada plan sesungguhnya dan juga melakukan validasi terhadap PFD-nya, kemudian melakukan pemodelan pengendalian level deaerator. Selanjutnya adalah melakukan perancangan IMC, di mana ada 3 poin penting. Yang pertama ada simulasi plan deaerator, yang kedua adalah pemodelan plan dan controller, dan yang ketiga adalah simulasi menggunakan software MATLAB. Selanjutnya, apabila pada slide ini akan dijelaskan mengenai diagram alir yang apabila performansi pengendali IMC sudah terpenuhi, maka bisa dilanjutkan ke perbandingan performansi pengendalian antara yang real dan juga yang setelah disimulasikan. Apabila tidak, kembali lagi ke perancangan IMC untuk melakukan validasi dan juga pengecekan kembali. Setelah melakukan perbandingan performansi pengendalian, dapat laporannya. Berikut ini merupakan studi literatur, di mana seperti yang saya katakan tadi, untuk studi literatur ini digunakan beberapa referensi untuk mempelajari apa itu deaerator dan juga internal model control. Setelah memulai metode penelitian, berikut ini melakukan proses pengambilan data, di mana pada proses pengambilan data yang dilakukan adalah pertama kali adalah mengecek proses input dan output pada deaeratornya sendiri, di mana berikut ini merupakan skemanya. Kemudian selanjutnya kita akan mengambil beberapa data yang ada pada plan. Antara lain adalah data PVT atau pressure, volume, dan temperatur, di mana sudah diterangkan di sini. Setelah melakukan pengambilan data didapatkan hasil di mana untuk makeup water, condensate water, output, dan juga steam memiliki data PVT yang berbeda-beda. Selanjutnya, diperlukan juga dimensi deaerator untuk melakukan perancangan nantinya. Beberapa data yang ada ini adalah yang pertama ada diameter dari deaerator sendiri, panjang tabung, dan juga ketinggian level. Selanjutnya adalah melakukan pemodelan sistem open loop pada pengendali level deaerator. Berikut ini merupakan proses pertama yang dilakukan adalah setelah mendapatkan data yang didapatkan dari plan, maka kita dapat melakukan simulasi pada software HYSYS
kurang lebih ini merupakan hasil yang dibuat oleh peneliti dan mendapatkan layout seperti ini. Selanjutnya adalah perancangan IMC yang sudah saya katakan sebelumnya, mungkin di mana terdapat 3 poin penting, antara lain adalah simulasi plan generator, kemudian pemodelan plan dan controller, dan juga simulasi pada MATLAB. Di mana setelah melakukan simulasi pada software HYSYS dengan uji open loop ini, yang tadinya berfungsi untuk mencari fungsi transfer dari prosesnya, setelah kita mendapatkan fungsi transfer itu, maka kita dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. Di mana kita selain itu juga mendapatkan respon sistem setelah kita melakukan uji open loop, di mana data yang diambil antara lain adalah mass flow input, data operation dari valve-nya, ketinggian air, dan juga waktu respon. Selanjutnya kita akan melakukan perancangan IMC dan juga uji performansi, di mana secara singkatnya untuk melakukan uji performansi ini kita menggunakan 2 tipe uji, di mana menggunakan uji coba IMC controller tanpa disturbance dan juga IMC controller dengan disturbance. Di mana disturbance-nya sendiri yang pertama adalah condensate water dan juga yang kedua adalah steam. Kemudian kita akan melakukan validasi respon model, di mana validasi ini perlu dilakukan agar kita mengetahui data yang kita dapat dan kita simulasikan ini kondisinya hampir sama dengan apa yang ada pada plan yang ada di dunia nyata. Selanjutnya, kita melakukan pemodelan dengan metode FOPDT. Kemudian kita juga perlu melakukan uji controller dengan setelah hasil dari uji disturbance didapatkan, kita melakukan simulasi IMC controller dan PID controller, di mana kita menggunakan software MATLAB 2009. Berikut ini merupakan skema yang dibuat setelah kita mendapatkan skema yang tepat menggunakan software Simulink dari MATLAB. Dan kemudian kita melakukan perbandingan respon sistem, di mana perbandingan dilakukan antara dari controller IMC yang telah dirancang dan selesai dengan controller PID tanpa disturbance, di mana controller PID ini berarti mewakili kondisi yang digunakan pada saat kenyataannya. Untuk membandingkan juga menggunakan software MATLAB. Selanjutnya, apabila dirasa cukup atau sudah mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari peneliti, maka dapat dilakukan penyusunan laporan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Baik. Kita baik, terima kasih saudara. Siapa ini? Kevin ya. Kevin. Iya, Pak. Tambah gemuk Vin, kamu Vin ya. Alhamdulillah, Pak. Vin, oke Vin. Yang bertanya silahkan melalui chat ya. Jadi melalui chat. Jadi silakan ditulis di chat ya. Tak kasih poin yang bertanya ya. Itu kayaknya nggak ada yang tanya itu ya. Jadi oke, ini pertanyaan pertama. Jadi saudara Raimas ya, dari Raimas NR ya. Oke, dari ini Raimas dulu yang tanya ya. Jadi ini terkait hasil pemodelan, apakah terdapat perbedaan dengan kondisi real di lapangan? Nah, itu. Ini pertanyaan dari kamu kan bisa lihat ya, Vin ya, itu. Terus yang kedua dari Dion, ya. Apa kelebihan sistem yang dibuat dalam penelitian tersebut serta apa dampak yang didapatkan bagi industri? Ini dari Dion. Oke, ini. Jadi gini ya, pertanyaannya sebenarnya kita ini sebenarnya adalah mengkritisi pertama adalah metode penelitiannya. Jadi
metode penelitiannya yang disampaikan saudara Kevin itu apakah sudah sesuai dengan materi-materi yang kita bahas minggu-minggu sebelumnya. Jadi kalau ditanya konten detail ya belum, kayaknya belum bisa jawab. Nanti dia itu cuma ngambil salah satu penelitian ya, Vin ya. Betul, Pak. Kan ya. Ya kan Kevin belum melakukan ini kan ya. Jadi mohon pertanyaannya itu diarahkan apakah yang disampaikan itu bagaimana menurut Anda sekalian. Jadi mohon maaf jangan sampai ke konten ya, konten ininya ya. Jadi kalau konten dalamnya nanti nggak bisa jawab nih Kevin ini ya, gitu kan. Itu. Jadi saya lihat pertanyaannya itu yang apa itu? Yang pertanyaannya Rahimas, mohon diupdate ya pertanyaannya. Jadi ruang lingkupnya pertanyaannya adalah bahwa bagaimana metode penelitian yang disampaikan saudara Kevin, ya itu apakah sudah sesuai dengan kemarin materi yang kita bahas kemarin, ya. Yang kedua mungkin bisa lihat juga bagaimana cara menuliskan, artinya bahwa apakah Kevin itu langsung mengambil dari penelitian, langsung diambil poin-poinnya, atau Kevin melakukan modifikasi. Artinya modifikasi itu, metodenya yang saya ambil itu saya rubah, itu kan. Nah, jadi itu yang kita beri skop ya dalam pertanyaan ini. Jadi tidak sampai detail ke konten ya, konten ini ya, itu. Oke. Nah, ini baru yang masuk nih dari saudara Iksan ya. Iksan, bagaimana evaluasi dari penelitian tersebut? Apakah hasil penelitian dapat digunakan untuk model prediktif? Ya, jawaban menurut evaluasi peneliti dari jurnal. Nah, oke. Jadi kalau yang punyanya Iksan itu terkait dengan kemarin ya, terkait dengan review ya, dari review dari penelitian. Oke. Itu sebentar, ini ditampung pertanyaannya dari saudara siapa itu, ini Yusni Anggara, nggak ada pertanyaannya ini ya. Yusni ini apa masih ditulis ya? Oke. Sepertinya masih diketik, Pak. Oh, masih diketik. Oke. Ya. Oke. Silahkan dijawab dulu ya, Vin. Ya, jadi kalau saya mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung ke konten kayaknya belum bisa disampaikan di sini, tapi kita lebih menyoroti terhadap penyampaian metode penelitiannya itu sudah sesuai dengan kaidah yang kita sampaikan atau belum. Ya. Terus terkait misalkan misalnya kemarin ada topik masalah review ya, apakah di situ saudara Kevin itu sudah mencantumkan review dari referensi yang diambil itu. Baik, Kevin, saya kembalikan ke Anda, silakan. Baik, Pak, saya akan mencoba jawab. Raimas mungkin kebetulan karena ada di hasil penelitiannya mungkin bisa dijawab di mana untuk perbedaannya itu dapat dilihat dari data settling time dan juga maximum overshoot, di mana IMC ini settling time-nya membutuhkan 14 second dan juga PID membutuhkan 78 second. Sedangkan maximum overshoot-nya menggunakan sistem IMC itu hanya 0% dan juga PID itu 2,26%, dan dapat dikatakan bahwa model IMC ini lebih baik, tapi kita tidak tahu pada kenyataannya itu bisa digunakan atau enggak. Selanjutnya untuk Iksan, bagaimana evaluasi dari penelitian tersebut? Apakah hasil penelitian dapat digunakan untuk model prediktif? Dari analisa yang saya lihat mengenai hasil dan juga saran dari peneliti sendiri, peneliti dapat memberikan saran di mana untuk hasilnya ini diperlukan rancangan pengendali IMC menggunakan tuning IMC yang berbasis PID, karena penelitian yang digunakan ini pengendalian IMC. Mungkin dari situ saya bisa berkesimpulan bahwa
hasil yang didapatkan menggunakan rancangan IMC sendiri ini sangat baik. Namun pada kenyataannya sistem ini bisa digunakan pada plan sesungguhnya atau enggak, karena memang hasilnya pada kenyataannya sangat-sangat baik. Mungkin nanti Iksan bisa memvalidasi kembali jawaban saya sudah cukup atau belum. Kemudian untuk MADE, data apa saja yang digunakan pada penelitian yang tadi dipresentasikan, lalu untuk cara pengambilan datanya bagaimana, apakah sudah disediakan atau melakukan pengambilan sendiri. Untuk pengambilan data yang disediakan antara lain yang ada itu tadi adalah yang disediakan adalah data PVT dan juga ukuran dari deaeratornya sendiri, di mana data itu telah disediakan dari pihak, mungkin pihak peneliti tidak menyebutkan data ini dari mana, namun yang saya yakini bahwa data ini didapatkan dari PT Petrokimia Gresik. Begitu, Made. Mungkin cukup, Pak, untuk jawaban saya. Oke, jadi terima kasih, Kevin. Jadi gini, baik, ini kan Kevin yang pertama. Jadi ya ini masih ini, jadi artinya gini, Vin. Jadi ini komentar ya. Jadi waktunya juga tebal karena satu-satu nanti ya. Jadi itu komentar yang pertama dari konten yang kamu sajikan itu sebenarnya belum sempurna sebenarnya menurut saya ya. Menurut dari ini, karena kalau dalam metode penelitian kemarin kan ada beberapa patron gitu ya. Jadi Anda itu sebenarnya mencoba mencermati suatu hasil. Ini kan hasil tugas akhir kan, kakak kelasmu ya? Betul, Pak. Ya, jadi di sini tuh hasil tugas akhir kakak kelasmu itu ya boleh kamu kritisi. Sudah sesuai dengan metode penelitian belum gitu kan? Nah, jangan langsung kamu pindahin. Nah, menurut saya ini masih, ini dari pendapat saya sebagai dosennya itu masih belum sempurna ya metode penelitiannya ya. Itu kan, jadi metode penelitiannya itu belum sempurna. Artinya belum sempurna, artinya kan kondisinya di sini ya, misalkan contohnya, misalkan ini latar belakangnya apa gitu kan ya, permasalahannya di mana, gimana cara mengidentifikasi permasalahannya itu kan, terus data-datanya bagaimana. Jadi memang tadi saya jelaskan kita tuh tidak bisa langsung menjawab langsung konten, tidak. Di sini tuh kita belajar mengkritisi dari penelitian orang, makanya kalau bisa tuh ngambil contohnya ini kalau bisa selengkap mungkin sih menurut saya, supaya kamu benar-benar belajar dari pengalaman sebelumnya. Tapi kalau pengalaman sebelumnya itu menurut Anda itu misalkan kurang, ditambahin, oh ternyata penelitian si X, saya nggak bilang TA ya, pokoknya penelitian si X ini ada kekurangan di sini itu kan. Nah itu karena Anda kan sudah dikasih beberapa teorema tentang bagaimana penyusunan metode penelitian. Nah, terus misalnya studi literatur, harusnya seberapa jauh sih orang pernah melakukan penelitian hal terkait. Nah, itu kan ada nggak di penelitian tersebut. Jadi sebenarnya hanya menyampaikan isi karya penelitian orang lain, itu kita soroti dari sisi metodologi penelitian. Yang kedua, dia itu penelitiannya sifatnya apa kan ya, kualitatif, kuantitatif, seberapa jauh kombinasi keduanya ya, itu berapa kualitatifnya, berapa kuantitatifnya. Jadi harus dibaca memang isinya itu. Jadi kita tidak, karena Anda sendiri tidak melakukan langsung, sehingga kalau tadi ada yang tanya langsung konten, saya cut ya, berarti pertanyaannya tidak sesuai dengan sasaran itu kan, karena hanya 2 minggu suruh mencermati isi penelitian orang dan sampai pemodelan sampai ini ya nggak mungkin ya itu. Nah, jadi itu Vin ya, nanti mohon diperbaiki Vin ya. Tugasmu Vin. Ya, jadi kita mohon semua ya, kita nggak bicara konten sebenarnya, kita bicara apakah metode penelitian dari yang kita kaji itu sudah
sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, apa aja yang dia sampaikan. Kalau kurang sesuai, apa masukan dari Anda? Itu kan ya. Jadi di sini itu kita tidak mengatakan benar dan salahnya, bukan, tapi kita mencoba penelitian yang dilakukan orang itu sudah sesuai dengan kaidah metode penelitian atau belum. Ya, kalau sudah ya kamu bilang, oh ini metode penelitiannya sudah bagus, misalnya gini kan. Oh ini masih kurang ini, jadi nanti kamu bisa gini. Oh ternyata penelitian ini masih banyak kekurangan dalam metodologi penelitian. Itu boleh, nggak apa-apa itu kan ya. Nanti di-update lagi ya, Vin ya, tugasnya ya. Nah, jadi tapi ngerti ya masukan dari saya ya. Paham, Pak. Ya paham kan, ya itu. Jadi jangan sampai diagram alir itu kamu copy paste, ya jangan dulu. Diagram alirnya itu sesuai dengan metode penelitian enggak, gitu kan ya. Kalau nggak sesuai ya komentari aja tidak sesuai, ya. Tapi Anda tidak boleh bilang, wah ini TA-nya kurang bermutu, misalnya nggak bermutu, nggak boleh gitu kan, karena sudah lulus kan ya. Artinya, wah saya nggak boleh mengulangi kesalahan yang pernah terjadi, ya. Oke. Baik, terima kasih banyak, kita beri aplaus ya kepada saudara Kevin ya. Oke, ya diperbaiki Vin ya, seminggu waktunya ya. Itu baik. Yang belum terjawab pertanyaannya, mohon maaf, waktunya cuma 10 menit. Oke. Baik. Selanjutnya saya coba. Sekarang gantian, siapa yang mau menyampaikan? Nah, ini diberi kebebasan sekarang, ayo. Kamu tak Greg? Halo Greg. Boleh deh Pak. Ya oke. Sekarang Greg tak jadikan co-host. Oke. Sudah Greg tak jadikan co-host. Waktunya 10 menit ya Greg ya. Ya Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gregorius Kevin dari angkatan 2017. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang review tentang metodologi penelitian dari jurnal yang saya ambil. Yang pertama yaitu judul jurnal yang saya ambil yaitu Green Synthesis of Silver and Gold Nanoparticles Using Extract of Blackcurrant. Nah, jadi di sini adalah proses sintesis dari nanopartikel perak dan emas menggunakan ekstrak blackcurrant. Blackcurrant itu apa? Blackcurrant adalah kalau di Indonesia istilahnya itu anggur hitam. Nah, kemudian ini adalah diagram alirnya. Sebenarnya diagram alir yang ada itu bentuknya sangat panjang ke bawah, tapi akhirnya saya sedikit ubah, kurang lebih seperti ini. Nah, saya sebenarnya juga ragu apakah boleh diubah atau tidak. Nah, kalau misalnya boleh, semoga saja ini sudah benar ya Pak ya. Terus kemudian yang pertama untuk memulai penelitian, penulis melakukan studi literatur yaitu mengenai tentang bagaimana proses ekstraksi dari bahan alam, kemudian proses pengamatan yang dilakukan itu menggunakan teknologi yang seperti apa. Nah, lalu berlanjut ke persiapan alat dan bahan. Mengapa kok mereka memasukkan persiapan alat dan bahan? Karena yang saya perhatikan itu adalah ada beberapa senyawa kimia yang mereka perlu cari dari tempat mereka berasal. Kemudian melakukan ekstraksi bahan, lalu berlanjut ke analisis kromatografi dari bahan yang terekstraksi tersebut. Nah, di analisis kromatografi ini mereka memuat tentang grafik hasil analisis kromatografi. Nah, grafik hasil analisis kromatografi ini biasanya seperti memberikan gambaran bahwa ekstraksi bahan tersebut apakah bisa digunakan untuk proses sintesis nanopartikel logam atau tidak. Nah, biasanya kalau misalnya terdapat senyawa yang digunakan untuk mereduksi nanopartikel logam, itu biasanya akan muncul seperti puncak pada grafik hasil analisis kromatografi. Nah, setelah dari hasil analisis kromatografi tersebut, seperti
kayak seperti memutuskan gitu loh, apakah bahan tersebut dapat digunakan untuk proses sintesis atau tidak. Kalau misalnya dapat digunakan, kita akan berlanjut ke proses sintesis. Kalau tidak, akan kembali ke persiapan alat dan bahan, yaitu mencari bahan alam yang dapat digunakan untuk proses sintesis. Nah, kemudian di sintesis dan karakterisasi nanopartikel logam ini, proses yang dilakukan yaitu bahan yang telah diekstrak tadi diteteskan ke larutan logam yang nanti akan dilihat bagaimana reaksi dari larutan tersebut. Nah, hasil dari sintesis dan karakterisasi nanopartikel logam ini yaitu berupa grafik panjang gelombang cahaya. Mereka kemarin saya lupa menyebutkan bahwa penulis untuk mendapatkan grafik panjang gelombang cahaya ini menggunakan teknologi yaitu transmission electron microscope atau TEM. Nah, kemudian bagian akhir yang saya sedikit ragu itu Pak, tentang bagian pembuatan laporan. Apakah ini memang perlu dimasukkan ke dalam diagram alir atau tidak? Jadi isi presentasi saya kurang lebih seperti itu, studi literatur yaitu tadi mengenai bahan apa saja yang dapat digunakan untuk proses sintesis, kemudian bagaimana proses ekstraksi dari bahan tersebut, kemudian bagaimana proses sintesis dari nanopartikel logam, kemudian alat dan bahan itu yang disiapkan yaitu kalau nggak salah itu dari ekstrak bahan bahan anggur hitam itu tadi yang didapatkan yaitu senyawa polifenol. Nah, saya lupa senyawa logam yang digunakan itu apa. Kemudian ekstraksi bahan itu, jadi senyawa polifenol tadi itu berhasil didapatkan dari ekstrak anggur hitam itu tadi. Nah, senyawa polifenol ini adalah senyawa yang bertugas untuk mereduksi nanopartikel logam di dalam larutan. Nah, ini kromatografi itu apa? Kromatografi ada di jurnal tersebut menyebutkan jurnal atau saya nyari sendiri, saya lupa Pak. Itu kromatografi itu proses pengamatan terhadap suatu senyawa, bukan senyawa, kayak atom yang bisa, bukan atom ya, unsur. Nah, unsur itu jadi dia akan dipisahkan, misalnya ada asam sulfat H2SO4, jadi nanti dia akan dipisahkan antara atom hidrogen, antara atom sulfur dan oksigen. Itu dari proses kromatografi itu ketiga unsur tersebut akan dipisah-pisah. Nah, biasanya grafik kromatografi itu kurang lebih habis. Oke, Pak. Waktunya. Ya. Oke, waktunya kita cut ya. Ya, jadi baik, Saudara Greg, Kevin sudah menyampaikan hasil tugasnya gitu kan. Tapi saya beri kesempatan dulu kepada yang bertanya, silahkan. Ini Greg, silahkan, ada yang bertanya Greg, kamu bisa lihat chatnya. Ya. Ya, sebentar Pak. Ya. Itu dari Saudara Ratna, ya. Ini Ratna ya. Ya, terima kasih ya, Saudara. Ya, betul Pak. Ya. Silahkan Greg, ini Ratna menanyakan terkait tentang itu. Dalam metode penelitiannya. Salah satu itu. Baik, ini penelitiannya bisa diterima ya. Dalam penelitian ada sifatnya collecting data. Bagaimana collecting data yang kamu kaji dari penelitian orang tersebut. Itu. Kalau yang saya disesuaikan dengan referensinya aja, Greg. Kalau apa itu? Jadi jangan, kamu nggak melakukan penelitian kan ya, Greg ya? Iya. Silakan, Greg. Collecting data ini data yang dihasilkan di di penelitian itu, Kak, Pak?
Nah, ini yang ditanyakan. Narap. Ya. Narap. Iya betul, Greg. Oke. Kalau collect data itu kan kegiatan kamu mengumpulkan data-data yang dihasilkan itu seperti apa? Mungkin Oh bisa iya. Sepemahaman saya, pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui pertama proses ekstraksi bahan. Nah, di situ data yang dikumpulkan berupa grafik analisis kromatografi. Nah, di situ kalau tidak salah dilihat di panjang gelombang tertentu itu dia akan menunjukkan bahwa ada senyawa yang bisa digunakan untuk proses reduksi nanopartikel logam. Kemudian pengambilan data yang berikutnya yaitu pada proses sintesis dan karakterisasi nanopartikel logam. Nah, dari proses sintesis itu kan biasanya kalau tidak menggunakan transmission electron microscope itu juga bisa menggunakan scanning electron microscope, itu juga bisa. Jadi akan kelihatan yang pertama grafik panjang gelombangnya itu seperti apa, kemudian bentuk partikelnya itu seperti apa, terus ukurannya seperti apa, itu juga ditampilkan. Cuma untuk yang bentuk dan ukurannya itu di jurnal yang saya ambil ini kebetulan tidak dimasukkan. Jadi penangkap saya data yang diambil itu dari dua proses tersebut, yaitu ekstraksi bahan dan sintesis dan karakterisasi nanopartikel logam. Apakah sudah menjawab, Ratna? Atau salah jawab saya? Halo? Gini, Greg, jawabnya itu Greg. Tadi yang ditanyain Ratna, Mbak Ratna itu sebenarnya gini. Kalau dalam risetnya itu bagaimana proses collecting data? Jadi jangan menurutmu, ya langsung aja. Jadi berdasarkan dari referensi yang kamu kaji bahwa collecting datanya bagaimana, mengambil sampel, terus di data itu diukur atau diukur dengan instrumen apa gitu kan. Artinya kamu bisa menegaskan apa yang dilakukan, pengumpulan data yang dilakukan dalam kajian ini, dalam penelitian yang dilakukan oleh tersebut itu sudah mengikuti kaidah penelitian. Itu kamu nggak melakukan, kalau ini kan yang melakukan orang lain, cuma kamu juga menyoroti kan, itu udah benar collecting data. Nah, akhirnya data collecting itu semua data primer, bukan data sekunder. Kemarin kan dijelasin kan klasifikasi data kan ya, itu kan. Nah, itu sebenarnya jawabnya ke sana harusnya ya. Ya. Saya cukup jawab pertanyaannya, Pak. Waduh, kita gugup. Kamu dulu nggak ada siapa-siapa kan, masa gugup gitu sih. Itu oke. Ini nggak ada lagi yang tanya ini, saudara ini. Gitu. Baik, saya sekarang. Jadi terima kasih atas referensi yang diangkat sebenarnya. Jadi gini, jadi sebenarnya adalah sudah bagus. Jadi mengangkat suatu permasalahan terkait apa itu. Coba judulnya Greg di Greg atas ini. Ya, green synthesis of silver and gold nanoparticles using extract of black currants. Ya, black currant ya itu. Sebenarnya ketika kamu menyoroti sebenarnya Greg, jadi itu sebenarnya judul ini kok muncul karena apa sih? Nah, itu kan di situ itu harus dicermatin. Kenapa ya orang ini judulnya seperti ini? Nah, kamu baca di apa? Biasanya ada di background, ada di apa gitu kan. Terus itu kan banyak paper kan ya, ada paper-papernya. Oh, paper ini mengatakan gini, paper ini mengatakan ini. Hasilnya sebenarnya seperti ini. Nah, terus di dalam itu mesti ada gap. Ya, kemarin kan saya bilang ada gap kan. Oh, ternyata orang ini mau menyelesaikan gap yang ditekan penelitian ini. Nah, itu kan. Nah, terus itu langkah-langkah ini. Oh, ternyata dia sudah menemukan gapnya. Karena kita itu nggak meneliti, artinya kita itu tidak terjebur di penelitian orang ini, tapi kita ingin melihat
metode penelitian dia, langkah-langkah dia melakukan apa penelitiannya. Jadi dari situ kelihatan akhirnya. Jadi misalkan nanti ketika dia acuannya utama misalnya paper 1, paper 2, maka paper 1, paper 2 kita lihat. Ya. Paper 1 kita paper 2, di situ kita lihat juga, oh ternyata dia itu ada gap di situ. Berarti Anda itu sebenarnya belajar untuk melakukan apa? Reviewer paper sebenarnya itu. Ya. Jadi tahu orang ini tuh melakukan penelitian ini, gapnya ini. Akhirnya dia merumuskan permasalahannya kan ya. Nah, ada permasalahannya dari 2 paper yang dikaji dia, tapi biasanya ditulis di penelitiannya dia itu. Nah, akhirnya menemukan tujuan. Ya, tujuannya apa? Akhirnya dia menetapkan tujuannya. Nah, untuk mencapai semua itu, dia membuat namanya langkah-langkah dalam penelitiannya. Gimana langkah penelitiannya? Oh, mungkin dari studi literatur sudah menemukan gap-nya. Tapi dari studi misalkan collecting data, misalkan data-data apa yang harus diperlukan? Oh, dia melakukan misalkan pengukurannya dengan gas, misalnya analiser. Ya. Jadi kita itu hanya menuliskan pengalaman orang dan kita sampaikan dengan apa? Bahasa kita ya. Bahasa kita sebenarnya seperti itu. Nah, dari situ terus saya di itu diagram Allais-Mugrec. Nah, itu. Nah, jadi kan itu semua sebenarnya kamu menceritakan dari apa? Pengalaman dari penelitian orang tadi kamu buat dalam bentuk diagram blok. Ya, dari ikut aja lah alurnya ya, alurnya. Nah, cuma kalau kita lihat di sini tentunya setelah ada grafik kan nggak mungkin langsung buat laporan kan ya, harusnya kan Iya, ada analisis kan ya, itu kan. Dari analisis ya, dari analisis itu terus ditanyain sudah mencapai target tujuan enggak. Nah, makanya di sini enggak ada tujuannya, misalnya sudah studi literatur, tapi kan harusnya menentukan dulu apa studi literatur, terus perumusan apa, identifikasi permasalahan ya, terus penetapan tujuan itu kan, artinya kemarin tujuan harus dipenuhi itu kan ya, itu kan. Walaupun di penelitian tersebut, makanya sebenarnya saran saya kemarin itu ketika ngambil tugas ini, sebenarnya saran saya itu nggak langsung paper sih yang sebenarnya bisa ngambil tesis, TA gitu, tapi yang benar-benar apa supaya kamu benar-benar tahu lah apa itu langkah-langkahnya itu. Nah, ini seperti itu. Jadi terus akhirnya di situ analisis, setelah dianalisis sesuai dengan tujuan enggak? Ya, kalau sesuai tujuan kan berarti kan menjawab permasalahan kan. Setelah itu ditulis ke kesimpulan, baru selesai. Kalau pembuatan laporan itu enggak usah sebenarnya. Pembuatan laporan kan pasti apa? Nanti akan menulis semua rangkaian dari apa? Langkah-langkah tersebut kan ya. Iya, Pak. Nah, itu ya. Oke, karena waktunya sudah habis, nanti diperbaiki ya, Greg ya. Itu ya kan. Pak, berarti kurang analisis, bagian analisis sama bagian menjawab tujuan itu tadi ya Pak ya? Iya, identifikasi permasalahan ya. Jadi setelah studi literatur ya itu harus identifikasi permasalahan kan. Ada gap enggak gitu kan. Nah, kalau ada gap akhirnya dia akan menyelesaikan apa? Identifikasinya menyelesaikan gapnya tersebut, akhirnya merumuskan apa tuh tujuan. Nah, baru setelah tujuan itu baru langkah-langkah apa untuk bisa mencapai tujuan ya, misalkan persiapan bahan dan alat, terus dilakukan apa gitu kan, itu ya. Jadi supaya ini kalau dari jurnal memang agak susah ini ya. Iya, jadi ngambilnya misalnya bisa karya orang lain yang misalnya dalam bentuk apa? Ya tadi sih punyanya yang tugas akhir tadi boleh, tapi dia ngikutin apa tugas akhirnya, padahal secara kaidah metode penelitian sudah benar belum? Ya itu juga harus disorotin ya. Oke, Greg ya, tetap semangat ya. Jadi tolong disempurnakan ya tugasnya. Jadi disesuaikan dengan teori yang sebelumnya ya.
Itu nggak apa-apa, kita belajar untuk memberikan apa? Memberikan kritikan ya. Ya kita memberikan masukan ya. Itu jangan ngikutin alur artinya gitu. Ya kalau alurnya benar nggak apa-apa karena dia mungkin sudah punya patokan. Kalau alurnya mungkin ada hal yang kurang tepat ya kita harus berikan masukan. Oke. Baik, terima kasih banyak Saudara Greg, kita beri aplaus ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, sekarang saya ngundang ya. Tadi kan saya beri lempar, saya sekarang ngundang. Ya, jadi oke, terima kasih. Sekarang saya ngundang Dwi Maulida Zakiah. Ada? Dwi Maulida Zakiah ada? Halo, ya Pak. Oke, ya saya siap ya. Oh, halo. Sebentar Pak, saya pakai HP soalnya. Oh ya, tunggu. Ya. Oke, saya tunggu. Pak, sambil nunggu boleh izin tanya, Pak? Boleh, silakan. Tadi saya baru sadar kalau tadi di jurnal yang saya pakai itu ternyata dia kayak perumusan masalahnya itu masih tidak jelas gitu loh. Apa bedanya dengan penelitian yang lain? Apakah saya berarti saya tidak perlu ganti jurnal kan? Tetap hanya perlu mengkritisi kekurangan dari metode penelitiannya yang dilakukan itu seperti apa gitu kan, Pak? Iya benar, makanya kan kamu harus detail, harus jeli kan, ya. Dia bagaimana kok kok langsung muncul seperti ini, harusnya ya kamu buat komentar di situ juga, artinya di referensi yang kamu ambil sebenarnya dia itu tidak secara terstate yang menyatakan identifikasi permasalahannya gitu kan, sehingga ini kalau dibaca banyak orang yang juga ini mau menjawab apa sih sebenarnya, itu boleh. Terus kamu bikin versimu, harusnya versinya gini. Tapi versi yang kamu buat itu sesuai dengan kaidah penelitian, metode penelitian, ya gitu. Supaya nanti kamu nggak terulang lagi ya. Waktu nanti bikin proposal, waktu ngerjakan tugas akhir gitu kan, itu. Ya, itu jawaban saya, Greg. Ada yang ya, oke. Sama-sama. Ayo, Mbak siapa tadi? Sudah? Tadi siapa ya manggil ya? Mbak siapa ya? Mbak Dwi, ya. Mbak Dwi saya jadikan host. Ya. Masih sinyalnya ini, Pak. Putus-putus. Ya, sinyalnya putus-putus masih. Gak apa-apa wis. Alon-alone penting kelakon. Tak jadikan host ya. Oke. Saya masuk lewat ini dulu aja, Pak. Lewat laptop. Ya udah, silahkan di-share ya. Silakan. NRP-nya berapa, Mbak? 70, Pak. 70. Oke, silakan. Sebentar, Pak. Ini masih pakai HP soalnya. Ya. Yang laptop belum masuk. Ya, gak apa-apa.
Sudah, Mbak. Oke, masih lama, Mbak? Udah, oke sih. Silakan. Masih lama, Mbak? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, Mbak, silakan. Waktunya 10 menit presentasi. Ya, berikut saya presentasikan diagram alir penelitian dari proses front-end engineering design dari pembangunan suatu pabrik. Jadi pertama saya jelaskan diagram alir itu adalah representasi grafis dari suatu proses atau penyelesaian dari suatu masalah menggunakan gambar DOR untuk tujuan merancang atau mendokumentasikan. Di sini saya menjelaskan tahap. Putus ya? Oke. Iya, putus, Pak. Iya, kita putus nih. Nggak apa-apa, mungkin jaringannya. Nanti cari waktu yang lain. Mungkin sambil menunggu ini, Mbak Dwi, mungkin ada yang mau sekarang gantian sekarang. Siapa yang mau menyampaikan? Ayo. Sambil menunggu Dwi. Ada Raka Putra? Raka Putra. Nggak ada ya? Raka Putra, enggak. Iya.
Oke, siapa yang mau menyampaikan kesempatan yang kedua? Saya nggak milih. Silakan yang mau mengajukan. Ayo. Silakan. Ayo, silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Saya beri kebebasan. Silakan. Silakan. Ini saya tunjuk kalau nggak ada yang ini ya. Made Andika. Mas Made ada. Iya, Pak. Ada, Pak. Siap dia. Oke. Iya, Pak. Jangan yang HP, sudah di laptop, sudah. Di laptop, Pak. Tapi saya izin nggak nyalain kamera, boleh, Pak? Ya. Karena sinyalnya kurang atasin, Pak. Ya wes. Ya. Oke Ya, ya, selanjutnya kamu ya, Made Andika. Iya, Pak. Keluar ini berarti kamu? Enggak. Gimana, Pak? Kamu mau keluar berarti? Enggak kan? Oh, enggak, Pak. Enggak, Pak. Ya. Tak ganti jadi co-host ya. Iya, Pak. Oke. NRP berapa di Made? Mohon maaf, Pak. Putus-putus, Pak. NRP. Oh, NRP 0231 14 0031, Pak. 31 ya? Halo. Iya, Pak. Oke. Made Windiana Andika. Oke deh. Silakan. Sudah. Nggak apa-apa nih. Memang jaringannya juga nggak sama. Kamu di mana, De? Ini, De? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Di Bali berarti. Di Surabaya, Pak, rumah saya, Pak. Oh, rumahnya Surabaya. Oke, sudah saya jadikan co-host, silakan. Sudah masuk, Pak? Udah. Oh, iya. Udah, silakan. 10 menit ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Made Windiana Andika, NRP 0231174031 dari mahasiswa metode penelitian kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai diagram alir penelitian dari sebuah referensi yang saya ambil. Rujukan utama atau referensi yang saya gunakan pada presentasi kali ini yaitu sebuah penelitian dengan judul Maritime Weather Prediction Using Fuzzy Logic in Javac yang ditulis oleh Ibu Aulia Siti Aisyah dan Bapak Samsul Arifin. Suaranya tumpuk ya? Enggak apa-apa, penting suaramu keras. Ayo. Untuk diagram alir penelitiannya dimulai dari identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah ini semacam proses untuk mencari permasalahan yang nantinya akan dijawab. Lalu ada studi literatur. Dari studi literatur ini merupakan proses yang digunakan untuk mencari teori-teori atau tinjauan pustaka yang sekiranya mendukung dari permasalahan yang nantinya akan dijawab. Lalu setelah dilakukan studi literatur, maka selanjutnya adalah menentukan tujuan. Menentukan tujuan ini merupakan sebuah rumusan yang nantinya akan dijawab dari permasalahan yang sebelumnya sudah didefinisikan. Lalu ada pengambilan data
Setelah data diambil, dilakukan pengolahan data menggunakan logika fuzzy, dan yang terakhir ada pelaporan hasil. Yang pertama dari identifikasi masalah. Jadi pada tahun 2007, laporan dari PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa daerah yang dekat dengan kutub utara dan kutub selatan akan mengalami pengurangan wilayah sebagai dampak dari adanya pemanasan global. Pemanasan global ini akan meningkatkan permukaan air. Dan permukaan air ini juga, selain meningkatkan permukaan air, pemanasan global juga berakibat pada perubahan iklim. Perubahan iklim ini terjadi secara global dan tidak terkecuali di Indonesia. Lalu selanjutnya, dari slide tersebut ditampilkan sebuah peta Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia terletak pada garis ekuator. Letak Indonesia yang berada di garis ekuator ini menggambarkan bahwa Indonesia memiliki dua musim utama, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Namun, sejak tahun 1991, pola pergantian musim ini tidak menentu pada setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 1980-an, beberapa titik di perairan Indonesia mengalami peningkatan ketinggian permukaan air. Hal ini juga merupakan salah satu efek dari perubahan iklim, efek berantai dari perubahan iklim dan juga pemanasan global. Dan permasalahan lainnya adalah teknik peramalan cuaca yang sudah ada saat ini, yaitu menggunakan permodelan matematis biasa, susah digunakan karena pola cuaca yang tidak menentu. Selain itu, yang ada ini memiliki akurasi yang rendah. Pola iklim dan cuaca akan mempengaruhi transportasi laut. Hal ini mengindikasikan bahwa identifikasi masalah. Selanjutnya yaitu kapal sembako tenggelam di Bangka, 12 ABK hilang. Pada identifikasi masalah berikutnya, hal ini menunjukkan bahwa keadaan perairan laut Indonesia yang permukaan airnya mulai tinggi dengan cuaca yang tidak menentu menyebabkan salah satu kasus kapal tenggelam, yaitu di daerah Bangka. Dari identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, dari penelitian tersebut dirasa perlu dilakukan prediksi terhadap kondisi cuaca pada lintasan transportasi laut. Lalu, permasalahan berikutnya adalah permodelan matematis biasa memiliki cara yang cukup sulit dan tingkat akurasi yang rendah. Sehingga dari penelitian tersebut, diajukanlah penelitian mengenai prediksi cuaca dengan menggunakan metode logika fuzzy. Lalu selanjutnya, setelah identifikasi masalah, masuk ke studi literatur. Studi literatur ini meliputi topik-topik utama yang dibahas pada penelitian ini, yaitu sistem logika fuzzy dan juga kondisi cuaca pada lintasan transportasi laut. Pada penelitian ini, kondisi cuaca dibatasi pada perairan antara Pulau Jawa dan juga Pulau Kalimantan. Tujuan penelitian tersebut merupakan tujuan dari penelitian ini adalah menyusun sebuah sistem prediktor cuaca maritim pada lintasan transportasi laut dengan menggunakan logika fuzzy. Pada slide tersebut juga diberikan gambaran mengenai proses sistem logika fuzzy. Yang pertama ada fuzzifikasi, yaitu proses mengubah nilai crisp input menjadi nilai input fuzzy. Waktunya 10 menit, bro. Waktunya 10 menit. Oh, ya Pak. Langsung selesai apa langsung ke akhir aja, Pak? Ya pokoknya waktunya 10 menit kurang sedikit lagi nih ya. Oh iya, Pak. Berikut dari teknik pengambilan datanya digunakan variabel cuaca maritim sebagai data yang nantinya akan diolah. Variabel cuaca maritim yang dimaksud adalah kecepatan angin, arus laut, dan ketinggian gelombang. Berikut merupakan lokasi-lokasi yang diambil mengenai variabel cuaca maritimnya. Yang pertama berada di sekitar Tanjung Perak, yang kedua di perairan dekat Banjarmasin, dan yang terakhir di perairan di Pelabuhan Banjarmasin. Berikut merupakan proses pengolahan datanya. Data cuaca tadi dilakukan clustering menggunakan K-means clustering untuk membagi atau mengelompokkan data-data tersebut
setelah data dibagi, dilakukan penyusunan membership function untuk masing-masing variabel cuaca. Setelah membership function terbentuk, masuk ke fuzzy inference system. Pada penelitian ini digunakan metode Sugeno. Untuk hasil keputusan dari fuzzy inference system didasari dari penyusunan rule base. Lalu terakhir terbentuklah model prediksi. Pelaporan hasil, yang pertama tingkat akurasi tertinggi pada penelitian ini adalah sebesar 92,27%. Lalu tingkat akurasi terendah pada penelitian ini adalah sebesar 40,43%. Tingkat akurasi ini dibandingkan dengan data aktual pada lokasi-lokasi yang sudah ditentukan pada periode 5 tahun, mulai dari 5 Januari 2010 sampai dengan 1 Januari 2010. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau semisal tadi ada gangguan jaringan dan ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ayo silahkan, ada yang mau tanya enggak, ditulis di chat ya. Ini tidak raise hand tapi ditulis di chat. Itu ada yang tanya, D, silahkan lihat di chatting ya. Ya, Pak. Kamu baca pertanyaannya, ayo. Terus kamu jawab dulu. Mungkin dari Andik yang pertama ya. Mohon izin bertanya kepada Saudara Made, dalam penulisan rujukan utama tadi, standar apa yang digunakan, yang Saudara Made gunakan? Mungkin mohon maaf, standarnya ini standar kayak gimana ya maksudnya, Andik? Wah, berarti ayo. Ada itu loh di materi kemarin ada, yuk. Coba di standar apa atau AIII atau apa atau Nah, ditanyain Andi. Penting nanti nih. Makasih Saudara Andi. Ayo, di. Oh iya, Pak, sebentar, Pak. Ya kalau kurang jelas nggak apa-apa, mungkin Andi bisa membantu. Itu kan boleh juga, biar sharing di sini. Iya, Andi, mungkin ada ancer-ancernya, Andi. Ada kisi-kisi. Ayo, Andi, Mas Andi, ada kisi-kisinya enggak? Ayo. Mungkin lanjut ke yang dari Al-Fajri dulu ya, Pak. Ya. Pada flowchart tidak ada decision. Apa itu artinya ketika ada kesalahan atau ketidaksesuaian pada permodalan fuzzy tetap digunakan? Terima kasih. Ini izin menjawab. Itu flowchart yang saya ambil memang mentahan dari penelitiannya. Memang untuk komentarnya seharusnya ada decision kalau semisal permodalan fuzzy-nya tidak sesuai. Dimana kalau semisal permodalan fuzzy-nya itu memiliki akurasi yang sekiranya rendah atau dirasa kurang menjawab sesuai dengan data aktual. Jadi seharusnya ketika model prediktor sudah terbentuk, dilakukan evaluasi dengan membandingkan akurasi hasil model prediktor dengan data aktual. Kalau semisal ternyata hasilnya itu kurang akurat, itu kembali lagi ke penyusunan rule base-nya. Jadi untuk logika fuzzy ini, sumber dasar utama pengambilan keputusannya itu dari rule base-nya. Jadi kalau misalnya dari hasil keputusan fuzzy-nya itu ternyata kurang akurat, maka dilakukan penyusunan kembali pada rule base-nya. Baik, ayo Andi, ada gimana? Andi jaringannya. Baik, jadi DMAD, jadi ini sudah makanya penulisan rujukan atau referensi itu standarnya banyak. Makanya kemarin itu ketika kamu membuat, kan kemarin itu kan saya suruh membuat tulisan rujukannya pakai apa. Jadi ada standarnya apa, ada standarnya IEEE. Oh, itu format penulisannya, Pak. Iya. IEEE, Pak, saya pakainya, Pak. Iya, standar rujukannya itu pakai apa. Itu penting karena tidak sembarangan kita nulis, artinya kita punya apa? Punya acuan. Itu. Coba flowchartmu siapa yang lihat tadi itu? Oh ya Pak, saya bukan dulu Pak.
Ya. Yang ini, Pak. Ya, kalau bikin diagram alir pasti ada mulai, mesti ada selesai lah deh ya. Jangan lupa ya. Oh iya, Pak. Ya, jadi gini deh. Jadi ini tugas ini jangan semata-mata kamu dipengaruhi oleh yang kamu kaji sebenarnya. Sebenarnya itu berangkatnya itu gini loh. Oh, aku kemarin sudah diajarin Pak Yanto, inilah langkah-langkah metode penelitian. Ya, langkahnya harus ini. Nah, sekarang saya mengambil salah satu hasil penelitian punyanya orang, saya nggak tahu pokoknya ya. Nah, setelah saya review, ya, jadi itu, ya. Memang di sini kita bukan memindah, kerjaan kita itu tidak sekedar memindahkan sebenarnya. Kita mencoba membuat suatu masukan-masukan, ya. Jadi ternyata penelitian ini model penelitiannya seperti ini, itu harus dijawab. Model penelitiannya seperti apa? Kalau kualitatif seberapa jauh, kuantitatif seberapa jauh, terus langkah-langkahnya seperti apa, misalkan gitu. Ternyata itu nggak kebalik toh sebenarnya. Harusnya kan pasti harus di literatur, walaupun ngomongnya tadi Indonesia bla 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 bla, tapi kan ada literaturnya kan, gitu kan? Iya, Pak. Terus seberapa jauh penelitian sebelumnya bahas terhadap itu. Nah, itu kan mencoba melakukan review kan, melakukan review terhadap review papernya seperti apa, ya disebutin aja review papernya. Nah, akhirnya ada gap, ada masalah-masalah, ada bermasalah yang belum dikaji di situ, maka di situ disebutkan identifikasi permasalahan. Nah, jadi ini hanya kebalik, kalau identifikasi permasalahan baru di literatur, harusnya tidak seperti itu sebenarnya kan, itu kan itu. Nah, ini gini prinsipnya gimana kita itu mengadopsi metode penelitian digunakan untuk apa? Melihat metode penelitian yang digunakan orang dalam penelitian tersebut, ya. Nah, terus menentukan tujuan, ya. Nah, terus setelah itu pengambilan data, bagaimana prosesnya, ya. Nah, terus dari pengumpulan data kan harusnya kan bagaimana jadi data gimana membangun logika fasinya, ya. Nah, logikanya fasinya apa yang dilakukan di situ. Nah, setelah itu bagaimana proses fasi untuk penyelesaian penelitian di situ kan ya, itu. Terus dari situ dari hasilnya kan masih ada sesuai dengan tujuan enggak, sesuai dengan target enggak. Salah satu ada decision-nya, tujuannya. Kalau sudah, nanti baru di situ menganalisis ya seberapa jauh ya. Setelah dianalisis menarik kesimpulan. Nah, setelah dari kesimpulan berarti stop. Ya, jadi itu. Nah, itu sebenarnya langkah-langkah dalam penelitian tersebut. Ya. Jadi kalau sebenarnya pelaporan hasil itu sebenarnya semua itu sebenarnya harus dilaporkan, mulai bagaimana orang nanti melakukan review, bagaimana itu identifikasi permasalahannya dan lain-lain, itu sebenarnya sudah masuk di penulisan laporan sehingga tidak harus di-state di situ, itu ya. Jadi itu harus diperbaiki nih ya, itu. Jadi ya, Pak. Jadi jangan ngikutin alur punyanya orang, tapi dicobalah. Ini saya sudah dapat teori tentang metode penelitian seperti ini. Nah, kalau ada suatu penelitian orang seperti ini, ya itu kaidahnya menurut seperti apa gitu ya. Ya boleh-boleh saja kamu ngikut, tapi kan sudah kamu kaji betul. Jangan ngikutin yang sudah ada, kamu hanya ngikutin alur, berarti ya nanti nggak ada nilai tambahnya ya dalam kuliah. Padahal kan
dalam kuliah ini akan mengajak kamu untuk melakukan apa? Membuat suatu metode penelitian yang benar. Ya, lebih benar sesuai dengan kaidah. Misalkan tadi kalau nanti ditinjau ini penelitiannya jadinya deskriptif atau induktif atau campuran atau nah itu juga harus harus ini kan dari abstrak bisa lihat sebenarnya itu abstraknya seperti apa. Makanya kemarin kan disampaikan dari seperti ini jenis penelitiannya ini kenapa seperti itu. Nah itu. Jadi tugas-tugas Anda ini sebenarnya masih mendominasi pikiran orang atau tulisan dari ini kamu pindahkan aja, tapi belum sampai untuk berusaha untuk memaknai dari kacamatamu, dari kacamata dari teori-teori penelitian dari itu. Kayaknya itu dia diperbaiki ya tugasnya ya, ini ya. Iya, Pak. Ya itu ya. Oke, baik. Tetap semangat ya. Oke. Nanti diperbaiki tugasnya ya. Oke. Iya, Pak. Baik. Kita beri aplaus pada saudara Made. Oke. Terima kasih Made. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Baik. Ini tinggal satu kali sesi lagi ya. Saya tunjuk Andi. Ayo Andi. Andi bisa koneksi? Andi. Kita jaringan ini ya. Andi. Di mute. Andi nggak bisa nih Andi. Andi. Nggak bisa ya Andi ya kayaknya ya. Oke. Selanjutnya saya tunjuk Fernando Pratama. Pratama ada? Hadir? Pak. Hadir, Pak. Siap, Do? Iya, Pak, siap. Oke. Sebentar saya rubah ke ini sudah di laptop ya? Sudah, Pak. Oke. Udah, Do, kamu sudah tak jadi co-host, yes. NRP-mu belakang berapa, Do? 010, Pak. 010. Oke, Do, silahkan untuk di-share. Yep. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan review terhadap jurnal yang berjudul Reducing Energy Consumption by Energy Management and Energy Audit in Pumping Station, di mana penulisnya adalah Muhammad Kadari tahun 2018. Nah, latar belakang dari permasalahan ini adalah laju pertumbuhan energi tak terbarukan di dunia itu tingginya sebesar 2,6%. Terlebih di Indonesia pertumbuhan energinya terlalu tinggi yaitu 4,1%. Nah, di antara pengkonsumsi energi terbesar itu 4 sektor utamanya adalah industri, rumah tangga, transportasi, dan produk-produk komersial. Nah, ketika kita lihat lagi dari keempat sektor itu, dari laporan Indonesia Energy Outlook tahun 2020, sektor rumah tangga dan industri memiliki konsumsi energi yang paling tinggi, yaitu mendominasi hampir separuhnya, di mana rumah tangga 38% dan industri sebesar 29%. Tingginya angka konsumsi energi di industri melatar belakangi penelitian ini. Sehingga akhirnya pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan melalui Menteri SDM tahun nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen energi, yang mana itu berlandaskan dari standar internasional ISO 5001. Di mana energi manajemen sendiri adalah sebuah kegiatan terpadu untuk mengendalikan konsumsi energi agar pemanfaatan energi itu efektif dan efisien, sehingga keluaran yang dihasilkan adalah maksimal. Nah, tujuan dari penelitian ini
adalah audit energi dan penerapan manajemen energi di industri water treatment PTX. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri dimulai dari preliminary audit, di mana preliminary audit ini merupakan audit awal, yaitu mengecek segala konsumsi energi yang ada di setiap unit maupun peralatan yang ada di industri tersebut. Lalu dilanjutkan dengan in-depth audit, yaitu audit lanjutan untuk mengevaluasi peralatan yang teridentifikasi memiliki konsumsi energi paling tinggi. Setelah ditemukan, maka dirumuskan pembuatan sistem manajemen energi, yang mana pembuatannya itu dimulai dengan menemukan nilai parameter keseluruhan dan laju aliran yang peralatan yang teridentifikasi memiliki konsumsi energi tertinggi. Nah, cara menentukannya adalah melakukan kombinasi dari laju aliran, di mana pada penelitian ini sendiri ternyata ditemukan pompa itu punya konsumsi energi paling tinggi di plan tersebut, sehingga kita dalam penelitian ini menentukan laju aliran yang paling memenuhi kondisi operasi normal, di mana dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa operasi normalnya adalah 65.000 sampai 110.000 meter kubik per jam. Nah, jika laju alirannya itu memenuhi kondisi normal, maka dilanjutkan dengan kombinasi laju aliran yang memenuhi 3 kondisi ideal, di mana itu adalah alirannya optimum, daya serapnya minimum, dan efisiensinya maksimum. Setelah dirumuskan, maka dilakukan pengujian dan penelitian ini selesai dilakukan. Nah, kita mulai dari preliminary audit atau audit awal. Nah, audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsumsi energi di plan industri water treatment tersebut. Ketika dari jurnal ini juga disebutkan bahwa ditemukan ada unit pumping station dan air conditioning and compressor yang memiliki konsumsi energi paling tinggi. Dan ketika diteliti lagi, ternyata di pumping station, motor pump atau pompa motornya itu memiliki konsumsi energi paling besar, yaitu sebesar 80% dari konsumsi energi di dalam unit yang sama. Setelah mengetahuinya itu, dilakukan in-depth audit atau audit lanjutan, yang mana kita mengevaluasi kinerja dari peralatan, yang mana ini adalah pompa, dan evaluasi dilakukan menggunakan 2 parameter, yaitu efisiensi pompa dan konsumsi spesifik. Nah, salah satu parameter yang disampaikan di dalam jurnal ini adalah konsumsi spesifik dari pompa yang diidentifikasi. Selanjutnya, setelah melakukan in-depth audit, ternyata ditemukan bahwa permasalahannya adalah menyalakan dan memperhatikan pompa. Itu waktunya 10 menit aja. Oh iya, Pak. Ya, itu permasalahannya, dan setelah dilakukan penerapan, ternyata setelah dilakukan klasifikasi dan kombinasi, akhirnya ditemukanlah suatu manajemen yang tepat. Dan ini adalah hasil pengujiannya, ternyata dapat disimpulkan bahwa konsumsi daya menurun dan laju aliran pada luaran pompa itu dapat mendekati laju aliran permintaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertanya lewat chat dari presentasi Nando. Silakan. Nggak ada yang tanya nih, ayo Rek. Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, tulis senang chat Rek, aku ben iso ngerekord. Bentar, Pak. Ya. Karena nanti tak copy yang di chat. Ya, kalau gini. Ya, sambil ini nanti ditulis di chat. Ayo ditanyakan, coba kena waktu, ayo. Silakan.
Oh ya, baik. Saya ingin jawab pertanyaan dari Famri Hamzah. Untuk rumusan masalah yang ada di penelitian ini tergolong deskriptif, asosiatif, atau komparatif. Kalau penelitian sebut, ya benar. Jadi di jurnal itu tidak disebutkan permasalahan yang akan diteliti karena kalau lihat dari metodenya mereka mengecek dulu, audit dulu data-datanya, baru dibuat sistem manajemen energi, baru diuji kayak gitu. Nah, kalau dilihat dari yang mereka lakukan, yang dilakukan dari peneliti ini adalah komparatif, jadi membandingkan segala kemungkinan. Karena kalau dilihat dari metode penelitiannya, itu ada bagian di mana mereka mengkombinasi, jadi mencoba untuk melakukan segala kemungkinan sehingga ditemukan 3 kondisi ideal tadi, aliran optimum, daya serap minimum, dan efisiensi maksimum. Sehingga saya simpulkan bahwa metode untuk penelitian ini adalah metode tipe komparasi. Terus untuk Hilmi, saya ingin mendekati mengenai format. Ini pada decision berdasarkan centernya harus berlaku tepat. Oke, makasih Hilmi. Ya salah. Selanjutnya Birli Fajar. Pada saat preliminary audit, data apa saja yang digunakan? Iya, baik. Kalau dari jurnalnya, mereka cuma mengecek, karena ini kan konsumsi yang ditekankan di konsumsi energi, berarti di daya listriknya. Sehingga untuk audit awal yang digunakan adalah konsumsi daya di setiap unit dan setiap peralatan di unit tersebut. Seperti itu. Oke, Nandu. Halo, ini komentar Do. Jadi Nandu, jadi sebenarnya tadi sudah tak bilang ya. Jadi sebenarnya ini flowchart-nya menurut persis dari ini tah. Dari flowchart-nya dari jurnal persis tah. Tidak, Pak. Jadi kalau dari jurnalnya sendiri itu nggak ada flowchart-nya, Pak, sebenarnya. Dia cuma nyampein ini aja. Nah, maksud saya itu ya, itu yang fatal yang flowchart kedua itu. Coba. Ya, Pak. Nah, itu nggak boleh, Do. Selesai terus feedback nggak boleh. Nggak umum itu. Ya. Kalau selesai itu nggak boleh di apa itu. Jadi ya kalau tidak ya di mana lah. Ya itu kan terpotong ke pengujian. Harusnya kan harusnya apa? Analisis hasil pengujian, ya. Terus kalau ada analisis pengujian, terus dibuat decision-nya sesuai dengan tujuan enggak, sesuai penarikan kesimpulan, ya, baru selesai, ya. Kalau belum selesai nggak boleh diselesainya langsung itu. Nah itu hati-hati ya. Nanti jangan diulangi nih, nanti memalukan. Memalukan. Jadi nanti, wah ini siapa yang ngajarin diselesai itu ya, nanti jangan ya itu. Ya, Do. Itu sebenarnya gini, Do. Ini loh sebenarnya tuh saya sangat sepakat tadi yang ditanyakan temanmu tadi, siapa itu? Sama sebelumnya punyanya siapa itu? Famri Hamzah. Nah, itu saya bagus sekali pertanyaannya. Jadi inilah yang harus kita sampaikan dalam tugas ini. Jadi tidak apa itu kita menjelaskan apa itu menjelaskan apa itu isi penelitiannya, kamu nggak melakukan sebenarnya, tapi kita itu mencoba untuk memaparkan apakah yang dituliskan, yang diangkat oleh referensi yang kamu angkat itu sesuai dengan metode penelitian. Ya, kalau sesuainya di mana, yang tidak sesuainya di mana. Terus artinya di sana kan pasti kamu harus baca berulang-ulang kan, itu kan pasti dari mana ya dia mulai melakukan penelitian. Nah itu kan ada proses di situ, misalkan mungkin ada studi literatur atau mungkin dari apa gitu kan. Nah dari literaturnya itu review apa aja yang dilakukan di situ, ada hasilnya, ada yang belum terjawab, ada ini, terus ada gap-nya. Itu namanya proses identifikasi penelitian. Nah, itu review. Ya, setelah itu ada gap. Nah, ada gap itu berarti ada identifikasi permasalahan.
tadi penetapan tujuan. Ya memang kalau di apa itu di paper yang kamu angkat ya nggak bisa langsung kamu ini, makanya sebenarnya paper itu sangat sulit sebenarnya untuk apa itu, untuk digunakan untuk menjelaskan metode penelitian. Ya itu sangat sulit sekali. Makanya saya sarankan sebenarnya bisa ambil dari karya-karya apa itu, tugas akhir atau karya-karya tesis. Ya artinya kita melihat langkah-langkah penelitiannya itu. Kalau paper memang kesulitan itu, ya karena kamu sendiri kan hanya baca nggak melakukan, sehingga makanya tadi sejak awal saya nggak sepakat kalau pertanyaannya apa itu menanyakan isi konten, ya tapi yang boleh ditanyakan itu adalah jenis penelitiannya seperti apa gitu kan, terus pengelompokan datanya, bagaimana pengambilan datanya, nah itu juga itu, terus itu yang apa, yang dikritisi dari situ. Nah itu, yaitu yang diharapkan di situ supaya nanti ketika Anda melakukan tugas akhir, baik menyusun proposal maupun menyusun apa itu laporan tugas akhir dari penelitian itu sudah punya apa, kerangka, punya wah kok saya nanti kalau penelitian langkah-langkah saya seperti itu. Nah itu penting di situ. Nah itu jadi jangan artinya apa itu paper di apa, dipindahin aja. Misalnya kan kamu harus menjelaskan isi, menjelaskan ini. Sebenarnya menurut saya di tugas ini tidak sampai harus isinya harus dikuasai, ya nggak mungkin lah. Cuma 2 minggu ini Anda saya suruh untuk apa? Menyelamin isinya apa? Penelitian orang kan enggak. Cuma kita bagaimana menyelami, bagaimana kerangka metode penelitiannya gitu. Dia masuk apa ya, kualitatif, kuantitatif ya. Kalau kualitatif berapa persen ya? Itu kalau dibaca ya. Berapa kualitatif? Gimana ya unsur kuantitatif, unsur kualitatifnya? Nah itu. Jadi nanti kalau nanti ketika tugas akhir itu sudah sudah tahu. Oh bagaimana ya pengambilan datanya? Ya pakai cuplek atau disampling atau ada survei ya. Nah itu terus bagaimana dia melakukan hipotesis ya, compare di apa itu. Nah kemarin kan ada hipotesisnya, ada macam-macam. Nah itu dari teorema-teorema yang kemarin itu sebenarnya materi-materi kemarin itu supaya digunakan untuk apa? Membuat acuan pekerjaan ini ya. Nanti diperbaiki ya, Nando ya, itu. Ya. Jadi ini belum sempurna, Do. Jadi sama tadi sebelumnya juga belum sempurna, belum mulai target ya, mulai sesuai target ya itu. Baik. Ya diperbaiki, Do ya. Oke, kita beri aplaus pada Nando ya. Oke. Oke. Baik. Karena waktu saya juga mau ngajar jam 11 juga, jadi saudara-saudara semua, karena ini sudah ada yang maju 4 orang, ini sebagai yang awal, jadi masih diberi kesempatan ya, jadi saya beri kesempatan untuk diperbaiki tugasnya. Jadi nanti yang berikutnya kami mohon bahwa yang disampaikan itu bukan isi ya, bukan isi dari apa, isi referensi itu bukan sebenarnya. Jadi mencoba untuk menelaah metode penelitian yang disampaikan di apa, di referensi tersebut ya, bukan menjelaskan isi tadi misalkan apa tuh contohnya tadi yang Kevin gimana kontrol pakai MIC ya, kamu sudah dapat metode-metode kontrol. Tadi ada yang ngomong fasi logik gini-gini, terus ada yang analis apa itu spektrografi ya. Ya itu cuma hanya caranya, tapi kan nggak usah detail apa secara detail ininya, karena kan Anda belum dapat semua. Nah itu makanya dari sampling tugas yang diberikan itu sebenarnya belum mengenain ya, belum tepat sasaran ya terhadap apa capaian pembelajaran. Jadi Anda masih terfokus ngikutin gayanya orang. Ya, karena Anda hanya mendelivery, menyampaikan ya isinya. Padahal kita dituntut apa? Anda semua satu tuntut untuk apa? Kemarin kan sudah dapat teori materi metode penelitian. Nah, dikritisin aja sesuai dengan ini Kak metode penelitiannya. Ya.
Makanya saya sarankan nyari referensi itu yang mudah, ya, yang mudah ditelaah. Jangan ya kalau jurnal saudara-saudara itu sangat sulit, saudara. Ya, jurnal lebih baik itu misalkan ya TA boleh, tapi TA itu maksud saya itu jangan dipindahin isinya, tapi TA itu dilihat dari apa? Metode penelitiannya. Iya, jadi pertama mungkin dari kalau bisa itu sebenarnya gini. Melihat biasanya Anda nanti bisa mencari beberapa karya penelitian orang lain gitu, gimana dia penelitiannya itu ada penelitian yang deskriptif, induktif itu harus dijawab sebenarnya ya, sifatnya kualitatif atau kuantitatif ya, seberapa jauh kalau berapa persentase ya kuantitatif. Nah makanya mohon ya teori-teori kemarin dibaca lagi ya. Jadi ini belum apa? Belum pas ini tugas-tugas Anda itu belum CPL-nya belum nyampe ini kan ya. Jadi kalau belum nyampe kan eman sebenarnya itu ya. Jadi mohon saudara-saudara semua tolong untuk berikutnya tidak lagi untuk menyampaikan isi ya. Itu karena Anda enggak, saya yakin Anda belum dapat apa itu tentang konsep keilmuan itu, tapi di sini itu mencoba untuk apa? Mencoba bagaimana sih metode penelitian orang-orang tersebut. Itu. Baik, itu dari saya. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Silahkan. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Ayo. Silakan, ada yang ditanyakan? Ya, silakan, ada yang ditanyakan? Di mana nih? Kok nggak ada yang izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Siapa namanya? Ya, Arkilos Billy. Ya. Mau bertanya, Pak. Tadi kan berarti kalau dari contoh itu kebanyakan ada yang ngambil dari paper juga ya Pak, dan saya juga kebetulan juga kurang lebih ngambilnya dari paper dan jurnal gitu. Kalau untuk misalnya kita sementara ini kan tadi disuruh untuk memperbaiki Pak, kalau kita mengganti ke tugas akhir atau penelitian yang lebih mudah lagi nggak apa-apa berarti Pak, diganti dari yang kita kumpul. Tapi yang gini Mas, jadi sampai benar-benar ngerti gitu Mas saya kan ya, karena saya nggak mungkin menuntut Anda untuk apa? Jelasin isinya ya, isi konten, artinya jelasin tentang tadi misalkan ada IMC, ada itu kapan 2 minggu sempat apa mengorek belajar IMC kan nggak mungkin kan ya itu. Jadi saran saya di tugas ini adalah bagaimana apakah penelitian ya, jadi yang dilakukan orang itu dia kiblatnya metode penelitiannya pakai seperti apa gitu aja sebenarnya. Jadi supaya nanti, oh ini deskriptif, ini misalkan induktif, oh ini banyak kualitatif daripada kuantitatif. Nah tapi kan kita lihat ciri-ciri penelitian kuantitatif, kualitatif seperti apa. Jadi ketika Anda nanti ngambil satu referensi yang mau dibedah, itu sudah apa? Wah ini penelitian ini kuantitatif. Nah kenapa kuantitatif? Nah diberitakan sebenarnya. Oh, kalau dari ini. Nah, itu kan misalnya, oh data. Nah, oh koleksi datanya itu dilakukan dengan ini. Nah, jadi di situ tuh seperti kita membuat rangkuman. Tapi pas kebetulan dia nyampaikan juga flowchart-nya misalkan. Oh, flowchart-nya itu niru siapa ya kalau dalam ini kan. Nah, itu kan. Nah, itu juga menjadi apa? Menjadi suatu tambahan. Artinya di sini saya tidak menuntut Anda untuk apa? Memindahkan isinya, bukan, nggak mungkin lah itu kan ya, itu dilakukan kan dengan waktu yang singkat, karena yang dituliskan itu benar-benar keilmuan, tapi gimana metodenya, metode penelitian yang dilakukan apa orang-orang tersebut ya. Jelas ya Mas ya? Halo. Iya, jelas Pak. Ya, terus pokoknya aja nulis isi ini, tapi nulis bagaimana metode penelitian orang tersebut dilakukan dengan materi-materi yang sebelumnya kita diskusikan ya. Itu ya.
Oke. Baik, cukup? Oke, yang lain silakan. Akan ditanyakan? Oke. Silakan. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, mohon tugasnya. Jadi saya nggak katakan tugas Anda itu salah, bukan. Jadi capaiannya targetnya belum tercapai, gitu kan. Jadi mohon nanti dilihat di My Classroom, ya. Jadi di situ CPL-nya Anda harus benar-benar mengerti tentang metode penelitian, jenisnya, keterkaitannya, ya, dan bisa nantinya goalnya itu nanti di tengah semester itu Anda sama penelitian yang jenis penelitian seperti apa, gitu kan ya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa kalau penelitiannya ditetapkan saya seperti ini? Maunya seperti itu nanti. Jadi nanti ketika Anda nulis proposal tugas akhir sudah bagus, ya. Itu tidak lagi ini. Dan ini tadi kalau saya lihat slide-slide yang ditampilkan tadi sebelumnya belum mengenai ini karena hanya mindahin kan, mindahin itu kan belum dikritisi ya, kritisi itu. Baik, itu dari saya ya, tetap semangat ya karena dalam tugas itu tidak langsung benar itu tidak, ya bukan benar salah bukan, tapi semua proses ya. Jadi proses dalam belajar itu perlu proses sehingga itulah harus yang Anda tekankan baik-baik ya baik. Baik, dari saya seperti itu tadi. Mohon maaf ya jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Anda tetap semangat. Tolong tadi yang maju masih diberi kesempatan untuk diperbaikin ya. Jadi itu yang belum maju harus harus sudah berubah ya. Jangan mengulangi lagi ya, nanti kita beri kesempatan untuk ini, untuk untuk mempresentasikan. Jadi semua pasti akan presentasi. Oke. Baik, dari saya akhiri dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Iya, sebentar.